Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Di sini saya akan membahas tentang kolesterol pada lansia. Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala, akibatnya banyak orang tidak sadar memiliki kadar kolesterol tinggi, sampai muncul komplikasi serius seperti penyakit jantung atau stroke. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan tes darah untuk mengetahui normal atau tingginya kolesterol. Akibat kolesterol tinggi. Kadar kolesterol yang berlebihan perlu ditangani. Apabila dibiarkan, kolesterol tinggi yang berbahaya ini akan menumpuk di dinding pembuluh darah arteri dan membentuk plak, sehingga membuat arteri menyempit. Kondisi ini disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis lama-kelamaan dapat membuat aliran darah tersumbat. Akibatnya menimbulkan sejumlah penyakit berbahaya seperti berikut. Pertama, penyumbatan dapat terjadi di pembuluh arteri jantung sehingga otot jantung kurang mendapat nutrisi. Kedua, serangan jantung dapat terjadi ketika aliran darah ke jantung tersumbat total. Ketiga, stroke dapat terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat. Keempat, penyakit arteri perifer dapat terjadi ketika aliran darah ke tungkai tersumbat. Kolesterol tinggi dapat dipicu oleh, pertama, gaya hidup tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Contoh makanan tersebut adalah gorengan, susu full cream, kulit ayam, dan jeroan. Kebiasaan lain yang dapat meningkatkan kadar kolesterol adalah kurang berolahraga dan merokok. Kedua, penyakit yang diderita. Penderita obesitas, diabetes, dan hipotiroidisme rentan menderita kolesterol tinggi. Ketiga, keturunan. Kolesterol tinggi dapat dipicu oleh perubahan atau mutasi sejumlah gen yang diturunkan dari kedua orang tua. Mutasi gen ini membuat tubuh tidak membuang kolesterol dari dalam darah. Namun, kolesterol tinggi akibat faktor genetik lebih jarang terjadi bila dibandingkan dengan dua faktor yang sebelumnya. Menjalani gaya hidup sehat seperti pertama, olahraga. Berolahraga secara teratur dapat membantu menaikkan kadar HDL dan mencegah serangan jantung. Lakukan olahraga ringan minimal 30 menit dalam sehari, seperti jogging, bersepeda, berenang atau senam aerobik. Kedua, diet sehat. Menerapkan pola makan yang sehat penting dilakukan untuk mempertahankan kadar kolesterol tetap normal. Hindari memakan makanan dengan cara digoreng. Sebagai alternatif, olah makanan dengan cara dipanggang, direbus, dan dikukus. Cara lain adalah dengan memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran. Hindari konsumsi daging merah, jeroan, kuning telur, susu full cream, keju, serta makanan ringan seperti kue dan biskuit. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi ikan dan makanan dengan kandungan omega 3 seperti alpukat dan kacang-kacangan. Obat-obatan. Jika dua cara di atas sudah dijalani tetapi kolesterol masih tinggi, beberapa jenis obat bisa digunakan sesuai anjuran dokter, yaitu pertama, obat golongan statin seperti simvastatin dan atorvastatin. Kedua, ezetimibe. Jika kadar trigliserida pasien juga tinggi, dokter juga akan meresepkan obat di bawah ini. Yang pertama, fibrate seperti fenofibrate dan gemofibrozil. Kedua, suplemen omega 3. Ketiga, vitamin B3 atau niacin.